Saat itu sekitar pukul 11 malam, saat aku dan 3 warga kampung sedang ronda, mengelilingi kampung sambil mengambil jimpitan dari rumah ke rumah. Kami tertegun mendapati mobil berhenti di depan makam. Makam itu berada di ujung kampung. Jaraknya sekitar 100 meter dari rumah terdekat. Hal yang tidak biasa, menjelang tengah malam, ada mobil yang berhenti di sana. Jangankan berhenti, ruas jalan di sebelah timur kampung itu jarang dilewati, apalagi mobil. Ruas jalannya sudah corblok, namun beberapa bagian sudah rusak. Di lokasi tersebut, memang dikenal angker. Tempatnya gelap dan sepi, dekat sungai yang dipenuhi pohon bambu dan semak belukar. Orang Jawa biasa menyebutnya singuk atau wingit, padanan kata tempat yang angker. Aura di lokasi itu berasa berbeda, seperti ada sesuatu. Kami berempat berpikir sejenak, lalu bersepakat memberanikan mendekati mobil warna putih yang masih mulus. Kami perlahan mengamati kabin mobil, dan aku mengetuk kaca mobil untuk memastikan mengapa berhenti di tempat yang wingit itu. Bayu, 45 tahun, nama si driver itu, membuka pintu mobil sambil menjawab, "Saya menunggu customer pak. Tadi si mbaknya belum bayar ongkos. Dia lagi masuk rumah ambil uang," kata Bayu. Aku pun diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Suasana yang dingin membuat bulu kuduku berdiri. Walaupun kami berlima tapi hati tetap berdesir. Tiba-tiba ada bau anyir. Aku pun tanya pada teman-teman rondaku. Mereka bilang iya ada bau anyir, sahut mereka. Aku langsung mengajak Bayu untuk turun dari mobilnya dan segera bergegas pergi ke pos. Di sana Bayu masih bingung. "Ada apa ya pak?" kata Bayu. Aku pun tunjukkan tempat dia berhenti. Dari jarak pos ke kuburan memang tidak begitu jauh, jadi kelihatan dari pos jaga. Bayu pun kaget, lalu dia menuguk air putih. Aku merasa kasihkan ke dia. Dia pun duduk dan menceritakan asal bagaimana bawa penumpang horor tersebut. Dia bilang kalau tadi ada embak-embak yang berdiri di tepi jalan dan menyetopnya. Dia bilang minta diantar pulang, karena nggak bawa uang nanti dibayar di rumah. Bayu bilang kalau pesan taksi online seperti ini harus pakai aplikasi mbak, kata si Bayu, tapi mbaknya bilang tidak bawa HP, jadi aku kasihan, kata Bayu. Selama perjalanan memang ada yang aneh pak, mbaknya hanya diam, dia hanya bilang sekali, "Ikuti jalan ini saja nanti ada rumah putih besar di situ berhenti," kata si mbaknya. Di dalam perjalanan itu, aku merasa ada bau anyir, tapi aku tahan dan diam pak, kata Bayu. Ketika kulihat lewat kaca ke arah belakang, mbaknya diam dan wajahnya pucat. Pikirku mungkin karena gelap dan tersorot lampu jalan. Dan ketika dia turun aku hanya lihat sekilas dan ada bau anyir sekilas, kata Bayu. Aku tunggu dia ambil uang tapi sebentar kemudian bapak-bapak ini datang, katanya. "Teman-teman pecinta cerita horor, khusus Grab, ojol atau taksi online, pesanku berhati-hatilah, jangan mudah menerima penumpang tanpa pesan melalui aplikasi, bisa-bisa Anda mengalami seperti Bayu. Iya kalau kamu ketemu orang, dan dibantu, kalau tidak kamu bisa tersesat sepanjang malam sendiri di tempat yang angker." Hi, seremnya.